Siapa sih yang tidak kenal dengan lukisan Mona Lisa, karya pelukis asal Italia, Leonardo da Vinci pada abad ke-16? Lukisan ini menggambarkan seorang wanita dengan ekspresi wajahnya yang sangat misterius. Mona Lisa sangat terkenal karena menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan hingga kini. Berikut penjelasan dan fakta menarik tentang lukisan Mona Lisa. Mona Lisa adalah lukisan terkenal dengan sejumlah misteri yang membuat banyak orang penasaran akan sejarahnya. Leonardo da Vinci mulai melukis Mona Lisa pada tahun 1503. Lukisan ini kemudian ditemukan di studionya pada tahun 1519 setelah da Vinci meninggal dunia. Lukisan Mona Lisa dibuat dengan cat minyak di atas kayu poplar dengan ukuran 77 cm x 53 cm dan berat kurang lebih 8 kg. Kanvas memang sudah tersedia sejak abad ke-14, tapi banyak pelukis era Renaissance yang lebih memilih kayu sebagai material dasar. Menurut pendapat beberapa peneliti, lukisan Mona Lisa mungkin dikerjakan oleh da Vinci secara bertahap atau sesekali selama beberapa tahun. Hal tersebut ditunjukkan oleh permukaan lukisan yang sangat halus. Saat melukis, da Vinci menambahkan beberapa lapisan minyak tipis pada waktu yang berbeda. Retakan kecil pada cat, yang disebut kerak pelur, muncul di seluruh bagian. Lukisan ini dibuat dengan teknik penggambaran yang sangat realistis. Ekspresi wajah Mona Lisa tampak tenang dan memancarkan aura yang misterius. Mulai dari senyuman hingga matanya, seolah menyeratkan sesuatu. Banyak yang telah mencoba menganalisis dan menghubungkan lukisan ini dengan alkimia dan esoterisme. Selama bertahun-tahun banyak ahli memperdebatkan tentang siapa sebenarnya sosok misterius di balik lukisan Mona Lisa. Bahkan tidak sedikit yang percaya jika sosok Mona Lisa dalam lukisan itu adalah Leonardo da Vinci sendiri karena kemiripan wajahnya. Ada juga teori lain menurut pakar psikoanalisis, Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa sosok wanita dalam lukisan itu adalah gambaran dari ibu da Vinci yang bernama Caterina. Nama lukisan Mona Lisa pertama kali muncul dalam biografi Giorgio Vasari yang bercerita tentang Leonardo da Vinci. Dalam biografi tersebut, disebutkan bahwa wanita yang berada dalam lukisan tersebut adalah Lisa del Giocondo atau Lisa Gherardini, istri pedagang kaya asal Firenze, Italia, yang bernama Francesco del Giocondo. Pada tahun 1503, Francisco bertemu dengan Leonardo da Vinci dan meminta pelukis terkenal itu untuk melukis istrinya. Inilah alasan mengapa lukisan ini dinamakan Mona Lisa. Nama Mona diambil dari bahasa Italia yang berarti nyonya. Mona merupakan singkatan dari Madonna, sehingga arti judul lukisan Mona Lisa adalah Nyonya Lisa. Lukisan Mona Lisa juga dikenal dengan julukan La Gioconda dalam bahasa Italia atau La Gioconde dalam bahasa Prancis, yang keduanya berarti wanita riang. Nama Mona Lisa dan La Gioconda sebagai judul lukisan diterima secara luas sejak abad ke-19. Sebelumnya, lukisan itu disebut dengan berbagai nama seperti perempuan dari Firenze atau seorang perempuan bangsawan berkerudung tipis. Sejak dipesan pada tahun 1503, da Vinci membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan lukisan tersebut. Di tengah proses melukis, Raja Prancis I memintanya untuk pindah ke Prancis pada tahun 1516. Akhirnya, lukisan Mona Lisa dan proyek lainnya juga harus ikut pindah. 2 tahun setelah kepindahan Leonardo da Vinci ke Prancis, dia terserang penyakit stroke dan meninggal dunia. Jasadnya kemudian dimakamkan di Chapel of Saint Hubert. Lukisan Mona Lisa kemudian disimpan oleh Raja Prancis I dan dijadikan sebagai koleksi dari kerajaan Prancis. 1 abad kemudian,
lukisan itu dipindahkan ke Grand Palace of Versailles oleh Raja Louis XIV. Selama berabad-abad lukisan itu disimpan di istana-istana Prancis sampai para pemberontak mengklaim koleksi kerajaan sebagai milik rakyat selama Revolusi Prancis. Ketika Napoleon Bonaparte berkuasa, lukisan ini dipindahkan ke Istana Tuileries dan disimpan di kamarnya selama 4 tahun. Konon, keberadaan Mona Lisa di kamar sang kaisar menjadi awal mula ketertarikan Napoleon pada seorang wanita cantik asal Italia. Wanita tersebut bernama Teresa Guadagni, yang ternyata merupakan keturunan dari Lisa Ghiardini. Napoleon bukan satu-satunya pria yang jatuh cinta pada pesona Mona Lisa. Sejak dipajang di Museum Louvre, ada ribuan orang yang datang dengan puisi dan bunga yang ditinggalkan di depan lukisan tersebut. Yang lebih gila lagi, ada beberapa orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena perasaan yang mereka rasakan. Korban pertama merupakan seorang seniman bernama Luc Maspero. Pada tahun 1852, Luc memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 sebuah hotel di Paris. Dalam catatan yang dia tinggalkan, Luc mengatakan, "Selama bertahun-tahun, saya bergumul mati-matian dengan senyumannya, saya lebih suka mati." 60 tahun kemudian, seorang pria memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri karena alasan yang sama. Setelah sempat disimpan dalam kamar Napoleon, akhirnya pada tahun 1804 Mona Lisa dipamerkan di Grand Gallery Museum Louvre di Paris, Prancis. Pada tahun 1911, Mona Lisa dicuri dari tempatnya di Museum Louvre. Setelah berita pencurian itu menyebar, ribuan rakyat Prancis berbondong-bondong datang dan meratapi ruang kosong yang ditinggalkan Mona Lisa. Pada saat itu, Pablo Picasso, yang merupakan seniman terkenal asal Spanyol, sempat dijadikan tersangka dikarenakan dia pernah membeli sebuah lukisan dari museum tersebut dan mengakui kalau itu hasil karyanya. Untungnya kasus pencurian ini berhasil diungkap 2 tahun setelahnya. Mona Lisa berhasil ditemukan di Italia setelah seorang pedagang seni di Florence memberitahu pihak berwenang setempat bahwa ada seorang pria telah menghubunginya untuk menjual lukisan Mona Lisa. Pencuri lukisan Mona Lisa kemudian terungkap, dia adalah Vincenzo Peruggia, seorang imigran asal Italia yang pernah bekerja sebentar di Museum Louvre. Meski berusaha menjualnya, alasan sebenarnya Peruggia mencuri bukan karena dia butuh uang, melainkan karena dia merasa bahwa Mona Lisa adalah aset milik bangsanya. Usai ditemukan, Mona Lisa sempat dipamerkan di seluruh wilayah Italia sebelum dikembalikan lagi ke Museum Louvre pada tahun 1913. Saat ini, Mona Lisa tidak bisa diperjualbelikan karena telah menjadi warisan budaya Prancis. Museum Louvre sendiri sampai harus mengasuransikan lukisan Mona Lisa hingga mencapai 1,4 triliun rupiah. Selama Perang Dunia II, Mona Lisa sempat dievakuasi ke berbagai tempat di pedesaan Prancis hingga tahun 1945 setelah perang selesai. Kemudian, lukisan Mona Lisa sempat dipamerkan ke berbagai negara. Pameran pertama Mona Lisa digelar di Amerika Serikat pada tahun 1963, serta di Tokyo dan Moskow pada tahun 1974. Selain dicuri, lukisan Mona Lisa juga pernah menjadi korban vandalisme. Tercatat ada sekitar 5 kali percobaan perusakan terhadap lukisan tersebut. Percobaan pertama terjadi pada tahun 1956, lukisan ini disiram oleh cairan asam ketika dipamerkan dalam sebuah galeri di Montauban, Prancis. Dan di tahun yang sama, lukisan Mona Lisa pernah dilempar batu oleh seorang tunawisma asal Bolivia di Museum Louvre. Selanjutnya pada tahun 1974, kaca pelindung Mona Lisa pernah disemprotkan cat merah ketika dipajang di Museum Nasional Tokyo. Insiden ketiga terjadi pada tahun 2008 ketika lukisan ini dilempari cangkir terakota oleh seorang wanita asal Rusia.
Saat itu, Mona Lisa masih bisa diamankan karena dilindungi oleh kaca pelindung anti peluru. Dan aksi percobaan perusakan yang terbaru terjadi pada tahun 2022. Lukisan Mona Lisa dilempari kue oleh seorang pengunjung yang menyamar menjadi perempuan di Museum Louvre. Meskipun banyak spekulasi dan perdebatan tentang lukisan ini, Mona Lisa tetaplah menjadi karya seni yang sangat berharga dan paling ikonik dalam dunia seni. Dan itulah beberapa fakta menarik tentang lukisan Mona Lisa. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kamu dan menambah pengetahuan buat kita semua. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa kasih like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton.